Semuanya, saya akan berikan presentasi perihal manajemen sains. Tentu kita akan bertanya apakah manajemen sains itu. Nah, karenanya kita definisikan bahwa manajemen sains itu merupakan disiplin ilmu yang menerapkan metode analitik baik yang sederhana ataupun metode yang lebih complicated, ya, lebih rumit untuk membuat sebuah keputusan itu menjadi lebih baik. Oke. Nah, karena keputusan ini sering berkaitan dengan manajemen, maka terminologi manajemen sains itu digunakan. Analisis bisnis juga sering digunakan untuk menggantikan istilah manajemen sains. Mungkin juga riset operasi atau operation research dalam bahasa Inggrisnya. Baik. Nah, di manakah manajemen sains dipakai? Manajemen sains sering dipakai misalnya dalam pemberian kartu kredit. Akankah sebuah bank itu akan memberikan kartu kredit kepada pelamar, orang yang meminta kartu kredit, ya, dengan mengisi form dan sebagainya. Nah, ini juga masuk bagian dari apa yang dipelajari dalam manajemen sains, yaitu analisis risiko kredit, termasuk analisis pasar modal, analisis saham, ya, juga banyak. Kemudian misalnya, nah, dalam hal leisure, dalam hal apa namanya, kita ingin menikmati hobi, ingin bepergian dengan menggunakan pesawat, kemudian memesan hotel, misalnya kita ingin melihat pertunjukan di kota lain, di kota besar, kita perlu beli tiket pesawat, hotel, dan misalnya tiket pertandingan konser, tiket pertandingan olahraga ataupun konser misalnya. Maaf ya, kita di sini bicara dalam hal manajemen yang sering disebut dalam istilah teknologi bahasa Inggrisnya itu manajemen. Kemudian operator seluler misalnya itu perlu juga menganalisis di mana operator seluler itu harus menempatkan BTS-nya, ya, menempatkan menaranya di sebuah wilayah, ya, di sebuah wilayah, sehingga cakupan dari pengguna, jadi pengguna mobile phone dengan menggunakan kartu SIM dari operator seluler tersebut itu dapat menikmati sinyal. Nah, jadi perlu analisis juga. Nah, analisis seperti ini ya termasuk dalam manajemen sains, tapi ya khusus untuk bagaimana menganalisis lokasi dengan penempatan menara GPS. Oke. Nah, bisa jadi dalam keseharian, bulanan dan sebagainya, perusahaan ingin mengetahui apakah kinerja perusahaan tersebut itu sudah baik atau tidak. Ya, pengukuran kinerja itu juga bagian dari manajemen sains juga. Nah, oke, meningkatkan loyalitas misalnya. Apakah pelanggan yang selama ini kita miliki itu loyal atau tidak? Ya. Jadi di sini kita bicara strategic option development analysis, analisis dan pengembangan pilihan strategis, ya. Oke, dan sebagainya. Masih banyak yang jelas yang tadi. Bagaimana definisi dari manajemen sains itu. Kita lihat dari klasifikasi permasalahannya mungkin diantaranya atau kebanyakan atau secara umum itu kita bisa klasifikasikan ke dalam salah satu kategori. Yang pertama yang berhubungan dengan pengurutan. Jadi bagaimana menempatkan item-item dalam sebuah layanan urutan. Jadi
Jadi misalnya ada eh, di sebuah layanan servis ya, atau layanan atau servis barang elektronik misalnya. Nah, kita tahu dengan berbagai pengalaman untuk mendeteksi masing-masing komponen, masing-masing jenis alat elektronik itu, misalnya rata-rata waktunya diketahui. Ya. Dan juga pengalaman memperbaiki dari masing-masing barang elektronik tersebut juga diketahui. Nah, andaikan banyak barang dengan berbagai eh, model atau eh, macam dari barang elektroniknya. Mungkin ada microwave, ada TV, ada macam-macam barang elektroniknya. Manakah yang harus dikerjakan terlebih dahulu, kemudian urut-urutan berikutnya ya dari barang-barang elektronik tersebut dari pendeteksian hingga diperbaiki ya sehingga total waktu yang digunakan itu minimum misalnya. Dalam hal alokasi misalnya, ini alokasi sumber daya ke beberapa kegiatan. Kita kenal di sini pemrograman linier. Misalnya diketahui bahan untuk membuat produk X itu ada 3 macam masing-masing. Produk X itu memerlukan bahan pertama, kedua, ketiga diketahui besar unitnya. Demikian juga produk Y, produk Z, dan seterusnya. Nah, andai kan diketahui misalnya keuntungan apabila dijual produk X, Y, Z, dan sebagainya itu, berapa barang X, Y, Z yang harus dibuat dengan tentunya kondisi bahan yang tersedia itu sebagai restriksi. Di sini kita kenal dengan permasalahan pemrograman linier. Juga masalah transportasi atau masalah pengalokasian, ya, assignment, ya, penugasan dan sebagainya. Kemudian ada routing, jalur, menemukan rute optimal dari titik awal sampai ke titik akhir misalnya. Dalam penentuan rute manakah yang harus dilalui, ya, sehingga biayanya minimum atau sehingga keuntungannya maksimum, ya. Itu bisa dipelajari dalam masalah routing. Kemudian penggantian alat, ini menentukan waktu optimal apabila kita mengoperasikan sebuah peralatan yang digunakan untuk produksi atau mencari keuntungan misalnya. Kapan kita harus mengganti sebuah alat ya sebelum alat tersebut aus atau gagal berfungsi, sehingga tentunya konsumen juga tidak dirugikan, sementara kita juga mendapat keuntungan yang maksimal. Masalah inventory, masalah penggudangan, kapan dan berapa banyak barang yang harus misalnya diinventorikan, dengan syarat di sini bahwa inventory itu juga diperlukan biaya, sehingga kita perlu menentukan berapa lama barang itu harus ada di inventory, karena juga kelamaan, semakin lama barang di gudang tentunya kita juga kena biaya inventory. Nah, tentunya kalau itu berkaitan dengan keuntungan, atau kalau keuntungan kita ingin maksimumkan, kalau itu biaya tentunya meminimumkan biaya ya yang berkaitan dengan inventory. Kemudian antrian, teori antrian pun dibahas dalam cakupan manajemen sains ini. Jadi apakah antrian tersebut untuk satu layanan itu masing-masing punya antrian sendiri-sendiri, atau berbagai layanan itu antriannya bisa berkumpul jadi satu. Nanti di sini di teori antrian ini akan dipelajari kondisi-kondisi tertentu sehingga total waktu yang diperlukan biasanya dalam teori antrian itu kita pelajari berapa banyak pengunjung atau customer dalam sebuah antrian atau dalam sistem, dan
waktu, ya, berkaitan dengan manajemen waktu, berapa lama seseorang akan berada dalam sistem atau berada dalam antrian pada kondisi tertentu. Kemudian masalah kompetisi. Kompetisi ini walaupun model formalnya itu sangat jarang, itu kita bisa contohkan dalam sebuah misalnya model dari pengambilan keputusan itu kompetisi. Dan yang terakhir searching atau model pencarian. Ini tujuannya adalah mencari informasi untuk mengambil keputusan. Misalnya mencari informasi bagaimana untuk mendapatkan atau di sini sumber daya yang belum kita pernah explore, misalnya tambang dan sebagainya. Nah, menurut kalau kita bagi apakah model tersebut itu mengandung unsur peluang atau tidak, kita bagi dua. Yang tidak mengandung unsur peluang, tidak menggunakan teori peluang dalam distribusi variabelnya, ya, kita sebut dengan model deterministik. Adapun model-model deterministik dalam manajemen sains ini, diantaranya yang pertama itu pemrograman dinamis. Nah, pemrograman dinamis ini misalnya masalah investasi. Jadi misalnya ada beberapa program investasi, ya, yang masing-masing program itu menawarkan berbagai macam program investasi, ya, dengan tentunya persyaratan tertentu. Nah, kalau kita punya modal yang bisa diinvestasikan, apabila diketahui fungsi return dari masing-masing program investasi tersebut, kemana kita harus mengalokasikan, ya, mengalokasikan modal kita supaya mendapat return atau penghasilan dari investasi modal itu semaksimum mungkin. Kemudian ada masalah state goods atau andong. Ini nama ini berawal dari pada zaman dulu sebelum ada kendaraan mobil, itu kendaraan angkut itu adalah andong, macam dokar, ya, andong kereta, ya, kereta yang ditarik kuda. Ini adalah sebetulnya permasalahan routing. Jadi kalau diketahui dari kota A misalnya di ujung timur dan kota B di ujung barat, katakanlah sebuah negara begitu, tapi untuk mencapai ujung B dari kota A itu tersebut memiliki banyak pilihan lewat kota-kota di beberapa tahapan, kota-kota di beberapa provinsi, ya. Nah, tentunya pilihan itu juga bisa dikarenakan apakah misalnya karena security keamanan. Dengan demikian kalau ada permasalahan keamanan, kita perlu memperhitungkan biaya asuransinya dan sebagainya. Biaya semakin panjang tentunya, semakin panjang rutenya, semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar dan sebagainya. Kita harus memperhatikan itu, ya. Nah, bagaimana rute dari A sampai B itu harus dilalui sehingga misalnya meminimumkan biaya atau memaksimalkan keuntungan, tergantung sisi mana yang harus dilihat. Kalau sisi pengguna ya mestinya seminimum mungkin biayanya gitu ya. Kalau sisi pemberi layanan semaksimal mungkin, ya, mungkin rute tersebut menghasilkan keuntungan, ya. Penjadwalan produksi sedikit ada kaitannya dengan biaya inventory misalnya. Jadi kalau sebuah perusahaan bisa memproduksi barang dengan misalnya opsi kapan saja bisa menghasilkan berapa saja, ya, asalkan masih pada batas yang wajar misalnya asumsinya, dan adanya unsur inventory penggudangan, ya, karena tidak semua barang tersebut bisa langsung dikirimkan karena keterbatasan sesuatu, ya. Bagaimana mengalokasikan penjadwalan produksi agar total biayanya minimum misalnya. Dari penggantian alat itu regresi model sudah pernah disinggung, ya. Nah, itu termasuk pemrograman dinamis. Dalam pemrograman dinamis ini, satu permasalahan hanya satu solusi. Tidak sebagaimana dalam pemrograman linear, ya.
Kalau teman-teman ini asal ada fungsi tujuannya ya, kita bisa buat fungsi tujuannya dengan berbagai restriksi dan kendala ya. Nah, yang berikutnya program linear tadi yang bisa saya sebutkan, program linear ini tujuannya masalah optimasi alokasi ya, yang secara khusus ada model pemrograman linear yang bisa diselesaikan dengan metode tertentu, yaitu misalnya masalah transportasi ya. Kemudian masalah assignment, masalah penugasan dan sebagainya. Nah, pemrograman integer, pemrograman bilangan bulat ini sebagai alternatif misalnya dalam pemrograman linear dikehendaki jawabannya itu harus bilangan bulat. Jadi tidak boleh pecahan. Nah, karena harus bilangan bulat, pemrograman integer ini merupakan salah satu jawaban untuk masalah itu. Meskipun dalam pemrograman integer sendiri ada berbagai metode yang bisa dan harus dipelajari. Ya. Nah, model inventory atau model penggundangan ini ada yang deterministik, artinya tidak memperhatikan unsur peluang. Ini hanya mempertimbangkan delivery rate dan back ordering. Nah, kemudian ada masalah pengurutan. Masalah pengurutan itu tadi sudah saya singgung, masalah misalnya barang-barang mana yang harus dikerjakan lebih dulu, kemudian berikutnya lagi, sehingga total waktu yang diselesaikan untuk total waktu yang digunakan untuk menyelesaikan semua masalah tersebut seminim mungkin. Nah, selain deterministik, tentunya ada yang menggunakan unsur peluang atau probabilistik. Nah, di sini kita lihat misalnya hubungan antar variabel, ada analisis regresi, analisis korelasi, analisis jalur, analisis faktor, analisis korelasi kanonik, model persamaan struktural dan sebagainya ya. Nah, dalam teori keputusan ya, itu khususnya teori keputusan juga sebetulnya ada yang deterministik, tapi ada yang juga yang probabilistik, yaitu yang menggunakan teori keputusan Bayes. Ya. Kemudian teori permainan atau game theory, ya, itu juga termasuk model probabilistiknya. Kemudian teknik evaluasi dan review program atau yang dikenal dengan PET, Program Evaluation and Review Technique, dan critical path method atau metode Jalgidis itu juga dalam bahasan manajemen sains. Teori antrian sudah pasti karena teori antrian menggunakan unsur peluang dan bahasanya sekali lagi seputar banyaknya pelanggan dalam antrian dan waktu yang digunakan oleh pelanggan itu baik dalam antrian maupun dalam sistem. Nah, sedangkan inventory juga ada yang sifatnya probabilistik. Di sini kita mempelajari single variate model dan multivariate model. Dan yang terakhir, rantai Markov. Nah, rantai Markov ini biasanya digunakan dalam riset-riset pemasaran, khususnya untuk mengetahui market share. Nah, bukan hanya bisnis tradisional ya, yang menggunakan manajemen sains. UNWFP atau United Nations World Food Program ini juga menggunakan manajemen sains dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Seperti misalnya dalam distribusi pangan dunia, ya. Kemudian isu apa saja yang mungkin timbul di sini. Ya. Nah, ternyata dengan manajemen sains, UNWFP ini menghemat $1 million per month, jadi menghemat $1 juta per bulan. Ya. Nah, jadi mengapa manajemen sains merupakan mata kuliah antar disiplin? Karena manajemen sains dapat membantu dalam pembuatan keputusan dalam hal apa saja. Nah, dalam hal apakah dia marketing atau pemasaran, apakah dia human resource management atau manajemen sumber daya manusia, apakah dia finance, pembiayaan, apakah accounting, akuntansi, engineering, teknik, medical, dan sistem kesehatan, health sciences. Ya. Mungkin dimanapun ada keputusan yang diperlukan,
dan atau keperluan peningkatan untuk lebih baik, maka manajemen sains ini adalah memegang peranan. Ya. Nah, jadi manajemen sains itu berkaitan dengan penggunaan model-model untuk penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Oleh karenanya, juga sering disebut dengan konsultasi manajemen dengan menggunakan model-model manajemen sains ya. Nah, jadi manajemen sains ini adalah sebuah representasi yang disederhanakan. Dari apa? Dari sebuah sistem atau dari sebuah situasi. Ya. Jadi dalam manajemen sains kita gunakan model-model baik kualitatif maupun kuantitatif. Ya. Duanya, bukan hanya kuantitatif saja, tapi juga kualitatif. Ya. Nah, untuk itu kadang kita perlu mensimulasikan model. Ya, apa yang harus dimasukkan dalam model? Apa saja yang harus dimasukkan dalam model? Data apa saja kan yang perlu kita kumpulkan? Ya. Nah, jadi hal-hal yang perlu diantisipasi, pertanyaan yang perlu dipikirkan, yaitu bagaimana kita tahu jika sistem itu berkinerja dengan baik. Bagaimana sistem berkinerja lebih baik? Bagaimana jika bagian dari proses itu rusak? Bagaimana jika misalnya dalam transportasi dari barat ke timur atau dari timur ke barat itu waktu pulangnya itu ada jalur yang rusak misalnya. Jadi apa saja yang melibatkan manajemen sains? Yang umumnya yang pertama kali adalah mengembangkan model. Modelnya seperti apa? Model adalah representasi bentuk yang sesungguhnya. Ya. Kita meniru bentuk yang sesungguhnya. Ya. Kemudian mengumpulkan, mendapatkan, mengakses data. Bisa dari pengumpulan yang sesungguhnya, bisa jadi dari simulasi. Menganalisis data, baik kuantitatif maupun kualitatif. Ya. Kemudian merekomendasikan serta mendiskusikan tentunya sebelum mengembangkan model yang baru lagi. Nah, jadi hubungannya seperti ini. Oke? Nah, jadi keterampilan apa yang diperlukan dalam membantu menyelesaikan masalah yang kompleks? Tentunya yang pertama, pengetahuan tentang organisasi. Pengetahuan tentang organisasi. Ya, perlu untuk sebuah manajer. Ya. Penggunaan akal sehat secara kuantitatif. Ya. Kalau akalnya nggak sehat, bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang sifatnya rumit, ya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian pengetahuan tentang simulasi, merencanakan sebuah proyek. Kalau sekarang sudah zamannya e-business di sini, dan perlu bisa mengkomunikasikan dengan baik, karena sifatnya adalah manajemen ya. Dan yang terakhir, bisa berpikir kreatif dan lateral. Nah, siapa saja yang menggunakan manajemen sains ini? Oh, banyak. Ini contohnya di Inggris. Contohnya di Inggris, perusahaan-perusahaan besar di Inggris ini sudah menggunakan. Bisa BAE, kan ada Belfast City Council, Clyde Valley, NHS, IBM, Edinburgh, Motorola, NASA. Jadi ini NASA yang di Inggris. Scottish Water, ya, dan banyak termasuk Shell, ya. Siemens yang urusin elektronik, komputer sekarang ke apa namanya gadget, handphone dan sebagainya. Nah, namun penggunaan manajemen sains ini nggak terlihat, sering tak terlihat oleh masyarakat umum bahwa mereka sebetulnya menggunakan itu. Nah, apakah mereka yang punya ilmu manajemen sains dan pekerjaan? Ya, lulusan program manajemen sains sangat diincar oleh banyak perusahaan. Ya. Mereka yang memiliki kemampuan manajemen sains sering punya label, sering punya ya jabatan, nama jabatannya ya, konsultan, business analyst, pembuat model, marketing konsultan, operating konsultan, dan masih banyak lagi. Ya. Nah,
lulusannya banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar seperti IBM, Big Mouth Media, Blogs, Accenture, Scottish Water, Pricewater House and Coopers dan sebagainya. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau bisa dirangkum bahwa manajemen desain itu adalah pemodelan masalah bisnis untuk membantu para manajer membuat keputusan lebih baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.